لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Ya Allah, berikanlah sebuah bukti kepadanya atas kebaikan yang dia niatkan. Dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuknya. At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi adalah kepala kabilah Daus di masa jahiliyah, salah seorang pemuka orang-orang Arab yang berkedudukan tinggi, satu dari para pemilik muru'ah yang diperhitungkan orang banyak. Panci miliknya tidak pernah turun dari api karena senantiasa dipakai untuk memasak dalam rangka menjamu tamu, dan pintu rumahnya tidak pernah tertutup dari tamu yang mengetuk untuk bermalam. Dia adalah potret manusia yang memberi makan orang yang lapar, memberi rasa aman bagi orang yang takut, dan memberi perlindungan kepada orang yang memerlukan perlindungan. Di samping itu, dia adalah seorang sastrawan cerdik lagi ulung, seorang penyair dengan ilham besar dan perasaan lembut, mengenal dengan baik kata-kata yang manis dan pahit, di mana kalimat berperan padanya layaknya sihir. At-Tufail meninggalkan kampung halamannya di Tihamah. Tihamah adalah lembah pesisir di Jazirah Arab yang bersebelahan dengan Laut Merah, menuju Mekah pada saat terjadi pertentangan antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang kafir Quraisy, di saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menyampaikan dakwah Islam kepada penduduknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka kepada Allah. Senjata beliau adalah iman dan kebenaran, sementara orang-orang kafir Quraisy memerangi dakwah beliau dengan segala macam senjata, menghalang-halangi manusia darinya dengan berbagai macam cara. At-Tufail melihat dirinya masuk ke dalam pertentangan ini tanpa persiapan, menerjuni lahannya tanpa dia kehendaki sebelumnya. Dia tidak datang ke Mekah untuk tujuan tersebut. Perkara Muhammad dan orang-orang Quraisy tidak pernah terbesit dalam pikirannya sebelum ini. Dari sini, At-Tufail bin Amr Ad-Dawsi mempunyai kisah dengan pertentangan ini yang tidak terlupakan. Kita simak kisah tersebut karena ia termasuk kisah yang sangat menarik. At-Tufail berkisah, "Aku datang ke Mekah. Begitu para pembesar Quraisy melihatku, mereka langsung menghampiriku, menyambutku dengan sangat baik, dan menyiapkan tempat singgah yang terbagus bagiku. Kemudian para pemuka dan pembesar Quraisy mendatangiku sembari berkata, 'Wahai Tufail, sesungguhnya kamu telah datang ke negeri kami, dan laki-laki yang menyatakan dirinya sebagai nabi itu telah merusak urusan kami dan memecah belah persatuan kami serta mencerai-beraikan persaudaraan kami. Kami hanya khawatir apa yang menimpa kami ini akan menimpamu, sehingga mengancam kepemimpinanmu atas kaummu. Oleh karena itu, jangan berbicara dengan laki-laki itu, jangan mendengar apapun darinya, karena dia mempunyai kata-kata seperti sihir, memisahkan seorang anak dari bapaknya, seorang saudara dari saudaranya, seorang istri dari suaminya." At-Tufail berkata, "Demi Allah, mereka terus menceritakan berita-beritanya yang aneh, menakut-nakutiku atas diri dan kaumku dengan perbuatan-perbuatan Muhammad yang terkutuk dan tercela, sampai aku pun bertekad bulat untuk tidak mendekat kepadanya, tidak berbicara dengannya, dan tidak mendengar apapun darinya. Manakala aku berangkat ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Ka'bah dan mencari keberkahan kepada berhala-berhala yang kepada merekalah kami menunaikan ibadah haji, dan kepada merekalah kami mengagungkan,
Aku menyumbat kedua telingaku dengan kapas, karena aku takut ada perkataan Muhammad yang menyusup ke telingaku. Begitu aku masuk masjid, aku melihat Muhammad sedang berdiri. Dia sholat di Ka'bah dengan sholat yang berbeda dengan sholat kami, beribadah dengan ibadah yang berbeda dengan ibadah kami. Pemandangan itu menarik perhatianku. Ibadahnya menggugah nuraniku. Tanpa sadar, aku melihat diriku telah mendekat kepadanya sedikit demi sedikit, sehingga tanpa kesengajaan, diriku telah benar-benar dekat kepadanya. Allah pun membuka hatiku. Sebagian apa yang diucapkan Muhammad terdengar olehku. Aku mendengar ucapan yang sangat indah. Aku berkata kepada diriku, "Celaka kamu wahai Tufail. Sesungguhnya kamu adalah laki-laki penyair yang cerdas. Kamu mengetahui yang baik dan yang buruk. Apa yang menghalangimu untuk mendengar ucapan laki-laki ini? Jika apa yang dia bawa itu baik, maka kamu harus menerimanya. Jika buruk, maka kamu harus membuangnya." At-Tufail berkata, aku diam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan tempatnya menuju rumahnya. Aku mengikutinya sampai dia masuk ke dalam rumahnya, dan aku pun masuk kepadanya. Aku berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya kaumku telah berkata tentangmu begini dan begini. Demi Allah, mereka terus menakut-nakutiku dari ajaranmu sampai aku menutup kedua telingaku dengan kapas, agar aku tidak mendengar kata-katamu. Kemudian Allah menolak itu semua dan membuatku mendengar sebagian dari ucapanmu. Aku melihatnya baik, maka jelaskan ajaranmu kepadaku." Di saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan agamanya kepadaku. Beliau membacakan surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Demi Allah, aku tidak pernah mendengar sebuah ucapan yang lebih bagus dari ucapannya. Aku tidak melihat sebuah perkataan yang lebih adil daripada perkaranya. Pada saat itu, aku ulurkan tanganku untuknya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Aku masuk Islam. At-Tufail berkata, kemudian aku tinggal di Mekah beberapa waktu. Selama di sana, aku belajar ajaran-ajaran Islam dan aku menghafal Al-Quran yang mungkin untuk aku hafal. Ketika aku berniat untuk pulang ke kabilahku, aku berkata, "Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah laki-laki yang ditaati di kalangan kaumku. Aku akan pulang untuk mengajak mereka kepada Islam. Berdoalah kepada Allah agar Dia memberiku sebuah bukti untuk mendukung dakwahku kepada mereka." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah dia sebuah bukti." Aku pun pulang kepada kaumku. Ketika aku tiba di sebuah tempat yang dekat dengan perkampunganku, tiba-tiba secercah cahaya muncul di keningku seperti lampu. Maka aku berkata, "Ya Allah, pindahkanlah ia ke tempat lain, karena aku khawatir mereka akan mengira bahwa ini merupakan hukuman yang menimpa wajahku karena aku meninggalkan agama mereka." Maka cahaya itu berpindah ke ujung cemetiku. Orang-orang melihat cahaya tersebut di ujung cemetiku seperti lampu yang tergantung. Aku turun kepada mereka dari sebuah jalan di bukit. Manakala aku tiba di perkampungan, bapakku yang sudah berumur lanjut menyambutku. Aku berkata kepadanya, "Menjauhlah engkau dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan engkau bukan termasuk golonganku." Bapakku bertanya, "Mengapa wahai anakku?" Aku menjawab, "Aku telah masuk Islam. Aku mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Dia berkata, "Anakku, agamamu adalah agamaku juga." Aku berkata, "Pergilah, mandilah, dan sucikanlah pakaianmu. Kemudian kemarilah, aku akan mengajarimu apa yang aku ketahui." Maka bapakku pun pergi, dia mandi dan menyucikan bajunya. Kemudian dia datang dan aku menjelaskan Islam kepadanya dan dia masuk Islam. Kemudian istriku datang kepadaku, aku berkata kepadanya,
menjauhlah dariku. Aku bukan termasuk golonganmu, dan kamu bukan termasuk golonganku. Dia bertanya, bapak dan ibumu sebagai jaminanku, mengapa? Aku menjawab, Islam memisahkan antara diriku dengan dirimu. Aku telah mengikuti Muhammad. Dia berkata, agamamu adalah agamaku. Aku berkata, pergilah dan jauhilah air Dzusyura. Dzusyura adalah berhala milik kabilah Daus, dikelilingi oleh air yang turun dari sebuah gunung. Dia berkata, bapak dan ibuku sebagai jaminanku, apakah kamu takut sesuatu terhadap wanita ini karena Dzusyura? Aku menjawab, celaka kamu dan celaka juga Dzusyura. Aku katakan kepadamu, pergilah, mandilah di sana, jauh dari penglihatan orang-orang. Aku menjamin bahwa batu pejal itu tidak akan melakukan apapun terhadapmu. Dia pun pergi untuk mandi. Kemudian dia datang. Aku menjelaskan Islam kepadanya, maka dia masuk Islam. Kemudian aku mengajak kaumku, Daus. Namun mereka tidak menjawab dengan segera, kecuali Abu Hurairah. Dia adalah orang yang paling cepat menjawab seruanku. At-Tufail berkata, aku datang bersama Abu Hurairah menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Di saat itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, hati kaummu masih tertutupi sekat tebal dan kekufuran yang keras. Orang-orang Daus telah dikuasai oleh kefasikan dan kemaksiatan. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri mengambil air. Beliau wudhu, kemudian mengerjakan salat. Beliau mengangkat kedua tangan beliau ke langit. Abu Hurairah berkata, manakala aku melihat beliau melakukan itu, aku takut beliau berdoa buruk atas kaumku. Akibatnya mereka akan binasa. Maka aku berkata, celaka kaumku. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Daus. Kemudian beliau menoleh kepada At-Tufail dan berkata, pulanglah kepada mereka. Serulah mereka kepada Islam dengan lemah lembut. At-Tufail berkata, aku terus tinggal di kampung Daus. Aku mengajak mereka kepada Islam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah. Perang Badar, Uhud, dan Khandaq berlalu. Aku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama 80 keluarga dari Daus yang telah masuk Islam dan mereka konsisten terhadap ajaran Islam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbahagia dengan kehadiran kami. Beliau memberikan bagian dari harta rampasan perang Khaybar kepada kami sama dengan kaum muslimin lainnya. Kami berkata kepada beliau, ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai sayap kanan pasukanmu dalam setiap peperangan yang engkau terjuni. Jadikanlah syiar kami mabrur. At-Tufail berkata, setelah itu aku terus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Allah Ta'ala membuka Mekah untuk beliau. Aku berkata, ya Rasulullah, tugasilah aku ke Dzulkafain untuk menghancurkan berhala Amr bin Hamamah. Aku ingin menghancurkannya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkannya. At-Tufail berangkat dengan sebuah pasukan yang terdiri dari kaumnya. Ketika At-Tufail tiba di sana, dia hendak membakarnya. Kaum laki-laki, wanita, dan anak-anak memperhatikannya. Mereka berharap At-Tufail akan ditimpa keburukan. Mereka berharap sebuah halilintar menyambarnya jika dia menghancurkan Dzulkafain. Namun, At-Tufail tetap bergerak maju kepada berhala tersebut di hadapan tatapan para pemunjanya. At-Tufail menyalakan api, membakar dada berhala itu sambil bersyair, wahai Dzulkafain, aku tidak termasuk pemujamu. Kelahiran kami mendahului kelahiranmu. Sesungguhnya aku membakar dadamu dengan api. Api melahap berhala itu, sekaligus melahap sisa-sisa syirik yang ada pada kabilah Daus.
Maka mereka semuanya masuk Islam, dan mereka pun memiliki komitmen yang kuat terhadap Islam. Setelah itu, At-Tufail bin Amr ad-Dawsi senantiasa mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai beliau wafat dan berpulang ke hadapan Rabb-Nya. Setelah itu, khilafah berpindah ke tangan Abu Bakar. At-Tufail memberikan jiwanya, pedangnya, dan anaknya dalam menaati khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Riddah berkecamuk, At-Tufail berada di barisan depan bala tentara kaum muslimin untuk memerangi Musailamah al-Kadzab. Putranya pun ikut bersamanya. Ketika dia sedang menuju Yamamah, At-Tufail bermimpi. Dia berkata kepada kawan-kawannya, "Aku bermimpi. Tolong jelaskan kepadaku apa artinya." Mereka bertanya, "Mimpi apa?" Dia berkata, "Aku bermimpi. Kepalaku dicukur. Seekor burung keluar dari mulutku. Seorang wanita memasukkanku ke dalam perutnya. Anakku Amr mencari-cari diriku dengan gigih. Namun antara diriku dengan dirinya terdapat penghalang." Mereka berkata, "Itu mimpi yang baik." Selanjutnya, At-Tufail berkata, "Aku sudah bisa mengartikan makna mimpiku. Kepalaku dicukur, artinya ia dipotong. Seekor burung keluar dari mulutku, artinya arwahku meninggalkan jasadku. Wanita yang memasukkanku ke dalam perutnya adalah bumi yang digali. Lalu aku dikubur di sana. Anakku yang gigih mencariku, artinya dia mengharapkan syahadah yang akan aku dapatkan dengan izin Allah. Anakku akan mendapatkannya kelak." Di perang Yamamah, sahabat yang mulia Amr bin At-Tufail ad-Dawsi berperang dengan gigih, memperlihatkan kepahlawanannya dengan gagah berani sampai dia gugur sebagai syahid di bumi perang Yamamah. Adapun anaknya Amr, maka dia terus berperang sampai tubuhnya penuh luka, tangan kanannya terpotong. Dia pulang ke Madinah, meninggalkan bapaknya, sementara tangan kanannya dikubur di bumi Yamamah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, Amr bin Tufail datang menemuinya. Tatkala makanan dihidangkan kepada Al-Faruq, sementara orang-orang yang duduk di sekelilingnya dipersilahkan untuk menyantap hidangan, Amr justru malah menjauh darinya. Maka Al-Faruq bertanya kepadanya, "Ada apa dengan dirimu? Apakah kamu menjauh dari makanan ini karena kamu merasa malu kepada tanganmu?" Dia menjawab, "Benar, wahai Amirul Mukminin." Umar pun berkata, "Demi Allah, aku tidak menyantap makanan ini sehingga kamu mencampurnya melalui bagian tanganmu yang terputus itu. Demi Allah, di antara yang hadir ini tidak ada seseorang yang sebagian organnya telah tinggal di surga selainmu." Maksudnya adalah tangannya. Impian syahadah terus berkibar dalam angan-angan Amr sejak dia berpisah dari bapaknya. Perang Yarmuk, yakni salah satu peperangan yang menentukan dalam sejarah, terjadi pada tahun 15 Hijriah. Dalam perang ini, kaum muslimin unggul atas orang-orang Romawi secara gemilang. Perang Yarmuk tiba. Amr bin At-Tufail bersegera berpartisipasi di dalamnya bersama orang-orang yang bersegera. Dia berperang sehingga dia meraih syahadah yang diharapkan oleh bapaknya untuknya. Semoga Allah merahmati At-Tufail bin Amr ad-Dawsi, seorang syahid dan bapak dari seorang syahid. Demikian, wallahu a'lam.